argumen si munafik ini. Dan orang-orang seperti inilah, kata Nabi SAW, bahkan kata Allah dalam Al-Quran, yang bisa menghancurkan Islam dengan seketika. Mantan bajingan, mantan penjahat, mantan pencuri, mantan perampok. Jadi dia tahu kondisi dalam sebuah rumah untuk dia rampok, untuk dia curi. Nah, kita belajar dari situ. Allahu Akbar ya Karim. Banyak pemimpin negara kita bergonta-ganti. Baru kali ini ya, Islam terkapar, betul-betul jatuh di tingkat paling rendah hanya karena satu iblis tua. Kita kok nggak senang kalau lihat yang begitu, karena Nabi memberikan sebuah perintah. Siapa kata Nabi? Berdiam melihat kebenaran diganggu, kata Rasulullah, maka mereka adalah syaitonun akros, setan yang bisu. Ibu bapak dan saya kan bukan setan. Tergantung nyali kita, siapa yang berani bicara. Tapi sekarang ini kan orang bela agama itu sudah nggak konsen. Awas kita ibu bapak jangan terjebak. Saya sudah berulang-ulang katakan, kuatnya orang kafir itu bukan mereka yang kuat, tapi bagaimana caranya hancurkan Islam pakai orang Islam. Ini dia, Panji Gumilang punya riwayat. Dia mengatakan, coba kita pelajari, katanya, kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ustadz Somad mengatakan dia antek Yahudi. Kalau saya beda dengan Ustadz Somad. Orang Yahudi ini, ibu bapak mesti tahu, orang Yahudi ini dia tidak berani menggunakan dan tidak kelas hanya sekelas Panji Gumilang, tidak kelas. Dia tahu Panji Gumilang itu cuma ustaz. Orang Yahudi itu kalau mau mempengaruhi seseorang, dia pakai Gus Dur, SBY, Yusuf Kala, orang-orang yang top dalam bidang pemerintahan, baru dia manfaatkan. Tapi kalau sekelas Panji Gumilang tidak, ini yang salah. Karena di dalam percakapan dialog Panji Gumilang, dia mengatakan kita harus membaca, melihat isi daripada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Artinya kita mesti belajar Introduction to the Old and New Testament. Jadi itu bukan bidang UAS, bidang Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid wa hadaha wa auduha adillata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bibarakhinil haq subahal batil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar
wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin qul aina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Badan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Imam Rawatib, dan yang kami cintai, kami banggakan, Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam peristirahatan, dalam tidur kita semalam tadi. Allah masih memberikan kepada kita napas hingga kita boleh berdiri hidup sampai saat ini. Tidak ada syukur yang paling nyata dalam hidup kita ini yang perlu kita syukuri kecuali napas yang diberikan oleh Allah. Tidak sedikit manusia di rumah sakit sana tinggal menggunakan oksigen, tersengal-sengal nafas mereka untuk bernapas. Disediakan begitu banyak makanan dan minuman, disediakan bermacam aneka buah-buahan, minuman apapun dalam bentuk kemasan apapun, tak bisa mereka konsumsi. Mengapa? Karena mereka sakit. Bahkan di antara mereka ada yang kembali ke rahmatullah alias wafat. Pagi hari ini kita masih hidup, kita masih bernapas, kita masih diberi waktu untuk bersilaturahim. Ibu bapak, saudara-saudaraku, Indonesia ini dikenal sebagai masyarakat Muslim terbesar di dunia. Hampir satu dekade, hampir 10 tahun pemerintahan rezim yang sedang berkuasa ini tertati-tati dengan segala kekuatan kita untuk memperjuangkan negara dan agama ini. Dari awal pemerintahan rezim ini sampai sekarang dikejar-kejar dengan berbagai macam musibah. Semakin musibah itu lari, murka Allah selalu mengikutinya. Menghindar ke kanan, murka datang ke kanan. Menghindar ke kiri, musibah murka datang ke kiri. Ke arah manapun, murka selalu mendatanginya. Ini kesimpulannya, negara kita ini tidak diberkahi. Orang-orang munafik, penjilat dan pencari muka selalu mengatakan, alhamdulillah katanya, dengan kepemimpinan sekarang segala sektor kehidupan
sektor pemerintahan berhasil. Hanya penjilat, hanya pemakan kotoran kafir yang suka mengatakan begitu. Salah seorang guru daripada Imam Syafi'i, mantan penjahat, mantan maling, mantan perampok, berbagai macam kejahatan pernah dilakukan oleh Fudail bin Iyad. Itu adalah salah satu gurunya Imam Syafi'i. Kemudian beliau bertaubat, taubatan nasuha, betul-betul bertaubat kepada Allah. Ini sound system dah ada yang bagus ya. Apa bisa matikan dulu? Betul-betul bertobat, taubatan nasuha. Kemudian beliau menjadi guru. Bukan sembarang guru, guru yang mendidik salah satu imam kita, Imam Syafi'i. Dalam sebuah kesempatan beliau bilang begini, keburukan itu diletakkan dalam sebuah rumah, sedang cinta kepada dunia adalah kuncinya. Keburukan diletakkan di dalam rumah, sedang kuncinya adalah cinta kepada dunia. Sebaliknya beliau katakan, kebaikan diletakkan di dalam rumah, zuhud adalah kuncinya. Jadi ada perbedaan yang diberikan oleh Fudail bin Iyad. Rumah yang dimaksud itu bisa jadi rumah tangga, istana presiden, atau gedung Dewan Perwakilan Rakyat, bisa jadi. Dari 3 lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, memberikan sebuah wacana dalam kehidupan masyarakat luas secara global dan Indonesia, negara kita. Berulang-ulang saya katakan, jangan pernah mimpi kita negara ini akan kuat kalau Islam lemah. Negara ini akan kuat kalau Islam kuat. Tunggu saja, kehancuran negara ini akan hancur, betul-betul hancur ketika Islam lemah. Dari beberapa minggu yang silam, beberapa bulan yang lalu, bahkan beberapa tahun yang lampau, tidak ada kejahatan lain yang dilakukan oleh sosok munafik pengkhianat besar agama ini, Panji Gumilang. Mengagetkan seluruh masyarakat Indonesia. Ada yang pro, banyak yang kontra, banyak yang melawan argumen si munafik ini. Dan orang-orang seperti inilah, kata Nabi SAW, bahkan kata Allah dalam Al-Quran, yang bisa menghancurkan Islam dengan seketika. Banyak orang munafik di Indonesia, tapi munafiknya belum stadium 4. Banyak. Di rezim inilah banyak sekali golongan-golongan itu. Jadi bagus. Bagus Jokowi jadi presiden, ada plus minusnya. Mana plusnya? Plusnya ini adalah orang-orang munafik muncul ke permukaan. Itu bagusnya rezim ini. Kan sebenarnya yang jadi presiden bukan Pak Jokowi, yang jadi presiden Prabowo. Karena Prabowo yang menang.
Tapi yang dilantik, yang diangkat oleh Allah menjadi presiden Jokowi. Nah itu, terima. Apa antum mau bantah? Tidak ada. Segala sesuatu Allah yang tentukan. Orang mau diangkat jadi pejabat, orang dihancurkan oleh Allah. Dari tingkat yang tinggi jatuh ke tingkat rendah, dari rendah naik ke tingkat paling tinggi, itu karena Allah. Nah ini yang tidak menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Fudail bin Iyad ini mantan bajingan, mantan penjahat, mantan pencuri, mantan perampok. Jadi dia tahu kondisi dalam sebuah rumah. Untuk dia rampok, untuk dia curi. Nah kita belajar dari situ. Saya, ibu bapak, jangan pernah ibu bapak berpikir pulang dari Masjid Ar-Rahman saya dapat ilmu. Siapa yang ceramah? Yahya Waloni. Beda dengan UAS yang datang. Kalau Ustadz Abdul Somad itu memang orang berilmu, sekolahnya sekolah Islam. Saya tidak pernah sekolah Islam. Dari latar belakang seperti Fudail bin Iyad, dari latar belakang seperti Umar bin Khattab. Kami bukan hanya masuk Islam, kami malu kalau hanya beragama Islam. Apalagi munafik terhadap agama yang sudah menyelamatkan kami sekeluarga. Allahu Akbar. Dijauhkan ya Allah dari pikiran, tutur kata dan perbuatan kami yang sudah Engkau berikan hidayah. Tapi yang hari-hari terakhir ini, Allahu Akbar ya Karim, banyak pemimpin negara kita bergonta-ganti. Baru kali ini ya, Islam terkapar, betul-betul jatuh di tingkat paling rendah hanya karena satu iblis tua. Kita kok nggak senang kalau lihat yang begitu? Karena Nabi memberikan sebuah perintah. Siapa kata Nabi? Berdiam melihat kebenaran diganggu, kata Rasulullah, maka mereka adalah syaitonun akros, setan yang bisu. Ibu bapak dan saya kan bukan setan. Tergantung nyali kita, siapa yang berani bicara. Tapi sekarang ini kan orang bela agama itu sudah nggak konsen. Bahkan ada satu munafik di Pekanbaru ini kemarin, saya tegur dia. Dia mengaku dia sebagai ustadz. Dan dia katakan kepada saya, enak ya di dalam penjara. Perih ya di dalam penjara. Ustadz itu. Dia suka bimbing orang pergi umroh. Dia suka bawa orang. Kalau haji saya nggak tahu apa dia sudah haji apa belum. Dia bilang dia belajar bahasa Arab, dia jago bahasa Arab. Saya katanya orang yang tidak mengerti ilmu Islam. Allahu Akbar. Siapa juga yang mengangkat diri saya ustaz? Ibu bapak datang di pagi buta ini, jangan pernah berpikir pulang dapat ilmu dari saya. Ibarat handphone, berulang-ulang saya katakan, saya itu cuma charger, bukan komponen IT yang ada pada handphone ini. Ujung-ujungnya, ibu bapak, semahal apapun handphone saudara, ketika lowbat, baterainya lemah, Anda perlu charger. Insya Allah. Kalau mau lihat ustadz yang laki-laki, ustadz yang betul-betul jujur, ini sekarang. Kalau cuma mengaku ustadz, banyak yang ngaku ustadz. Panji Gumilang bukan cuma ustadz, di atasnya neneknya ustadz, syekh. Itu dia. Untung alhamdulillah saya ini masuk Islam dari watak yang tidak pengkhianat, yang bukan munafik. Karena munafik itu adalah karakter, behavior, karakter animal.
Animal behavior. Itu munafik itu adalah kelakuan binatang, bukan kelakuan manusia. Coba lihat itu apa itu gurita, dia tempel di batu merah-merah, ditempel di batu putih-putih, ditempel di batu kuning-kuning, di batu biru-biru. Itu gurita. Ini dia. Ada satu juga, tempel di daun merah jadi merah, tempel di daun putih jadi putih, bunglon. Ini sifat binatang yang berkamuflase. Saya dari kecil dalam keluarga di Manado, betul saya bukan dari latar belakang Islam, saya dari kafir yang masuk Islam karena hidayah Allah. Dan itu tidak murah. Kami mau rela dihina, kami rela dipitnah, bahkan insya Allah ada rekan-rekan kami yang dibunuh hanya karena mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Antum pikir itu gampang seperti antum. Antum dapat Islam itu kan memang nenek moyangnya Islam. Lalu dia bilang sama saya, kamu yang sering singgung-singgung pemerintah. Oh, saya bilang, kamu di bidang itu, kamu di bagian itu ya. Hei munafik, kau kenapa ngaku ustad? Kamu ustad dari mana? Dia bilang, satu pekan baru kenal dia katanya. Saya nggak usah sebut namanya, nanti kalau viral dia yang top. Kasihan. Allahu Akbar. Pemakan tai, pemakan kotoran. Nabi bilang begitu, bukan saya bilang, Nabi yang mengatakan. Yang aku khawatir dari umatku, apabila mereka hanya berpikir apa yang masuk ke dalam mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka harga nilai kehormatan manusia itu tak lebih daripada kotoran yang keluar di dalam perut, tai. Saya bilang, ilmu yang kau sampaikan itu bukan ilmu Islam, ilmu tai. Ilmu tai ibu bapak tahu, hanya bicara soal dunia, tapi dia nggak berani bicara kebatilan. Ketika orang berlaku batil, dia tiarap. Nanti kalau Islam sudah bagus, Islam sudah aman, wah, muncul paling depan sebagai pendakwah. Ini yang paling bahaya dalam Islam ini bukan orang kafir. Orang kafir di luar sana berapa persentasenya? Yang bahaya dari dulu saya berdakwah, bahkan Masjid Ar-Rahman ini sering saya berdakwah. Apa saya katakan? Gampang sekali kok kalau orang kafir tetangga kita ada nama Matius, sudah nggak usah tanya, Matius sudah pasti kafir. Ada tetangga kita nama Ismail, sudah nggak usah tanya, Ismail pasti Islam. Ini ibu bapak, orang munafik ini, dia bukan di gereja, bukan di kelenteng, bukan di vihara. Ada satu channel YouTube yang punya orang kafir. Pemuda Islam katanya, lulusan pesantren, mengajak agama Kristen, Hindu, Buddha, dan banyak agama yang di luar Islam, orang-orang kafir, untuk mengusir para habaib yang ada di Indonesia. Awas kita ibu bapak jangan terjebak. Saya sudah berulang-ulang katakan, kuatnya orang kafir itu bukan mereka yang kuat, tapi bagaimana caranya hancurkan Islam pakai orang Islam. Ini dia, Panji Gumilang punya riwayat. Dia mengatakan, coba kita pelajari katanya kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ustadz Somad mengatakan dia antek Yahudi. Kalau saya beda dengan Ustadz Somad. Orang Yahudi ini, ibu bapak mesti tahu, orang Yahudi ini dia tidak berani menggunakan dan tidak kelas, hanya sekelas Panji Gumilang, enggak kelas. Dia tahu Panji Gumilang itu cuma ustadz. Orang Yahudi itu kalau mau mempengaruhi seseorang, dia pakai Gus Dur, SBY, Yusuf Kala, orang-orang yang top dalam bidang pemerintahan, baru dia manfaatkan. Tapi kalau sekelas Panji Gumilang tidak, ini yang salah.
Karena di dalam percakapan dialog Panji Gumilang, dia mengatakan kita harus melihat isi daripada perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya kita mesti belajar introduction to the Old and New Testament. Itu. Jadi itu bukan bidang UAS, bidang Yahya. Jadi dia itu bukan orang Yahudi, adapun dia menyanyikan lagu Yahudi. Dia sengaja bersinggungan dengan Yahudi supaya orang arahnya ke sana. Yahudi tidak sembarang membuka pintu, apalagi dia hanya sekelas ustad. Ini mesti dipahami. Saya paham betul taktik dan gerakan Yahudi, saya tahu. Dia nggak ambil pusing kecuali urusan Freeport, baru Yahudi masuk. Freeport, tahu Freeport? McMoran, baru dia masuk campur. Tapi kalau urusan begini Yahudi tidak mau masuk campur. Bukan saya membela Yahudi, bukan, saya lebih tahu soal Yahudi. Bahkan dia menyanyikan Hafenu Shalom Alaihim, Hafenu Shalom Alaihim. Dia mengartikan Yerusalem, Yerusalem, bukan Yerusalem. Bahasa sebenarnya urus salima. Alaihim itu adalah alaihim itu adalah keselamatan, damai sejahtera, shalom bagi Israel. Diputar lagu itu di setiap momentum kedatangan orang di bandara Tel Aviv. Ini dia. Kalau kayak kita Indonesia, tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, sama dengan makna daripada Hafenu Shalom. Kalau orang mengucapkan Shalom Elohim, Shalom kafirin, sahabat kafirin itu sahabat, selamat, damai sejahtera bagimu sahabat, atau kita orang Islam menyebutnya Assalamu alaikum pakai tasjid. Nah, jadi argumen ini dia sengaja bonceng dengan Kristen, padahal dia tidak terarah ke situ. Dia ini otaknya kafirun. Makanya dia bilang apa? Masjid katanya, masjid dia katakan tempat orang-orang pelit. Masjid orang-orang yang putus asa, kata Panji Gumilang. Makkah yang benar itu, haji yang benar itu ibadah, rumah yang benar ibadah itu katanya Vatikan. Ayo, siapa dia? Dia bukan Yahudi. Yahudi itu agamanya namanya diurus salima Yerusalem. Orang awam menggunakan kata Yerusalem karena dalam penulisan abjad Ibrani tidak menggunakan vowel, semuanya menggunakan konsonan kecuali alif, seperti tanda X, alif kanan ke kiri. Maka disebutlah di situ Yerusalem pakai iot demi memudahkan orang awam Eropa, Amerika, Australia, Asia, Afrika untuk menyebutnya Yerusalem. Padahal bahasanya adalah Urusalim, Kanaan, Qoniun. Itu. Nah, jadi ada persamaan, ada satu perbendaharaan kosakata grammar yang kuat antara Arabic and Hebrew, bahasa Ibrani. Nah, dia tidak kuasai semua. Dia tidak kuasai semua. Dia ke Yerusalem bukan dengan Yahudi. Urusan dia ke Yerusalem pasti dengan Ortodoks Kristen. Itu dia. Lalu dia mengatakan, Panji Gumilang, kita orang Islam ini harus belajar perjanjian lama dan perjanjian baru. Katanya waktu dia kuliah, dia pernah belajar satu semester, 6 bulan, supaya orang paham betul dengan bahasa perjanjian lama dan bahasa perjanjian baru. Dia tidak paham dalam teologi Kristen itu perjanjian lama itu menggunakan bahasa Ibrani, Hebrew, perjanjian baru itu menggunakan bahasa Greek, Yunani. Dia tidak paham itu. Dia bilang katanya dia baca tentang perjanjian lama, baca tentang perjanjian baru. Jadi kita umat Islam harus belajar katanya perjanjian lama dan perjanjian baru itu.
Dia tidak paham betul apa isi perjanjian baru, dan dia katakan Injil, dia pakai istilah Injil. Allahu Akbar. Kalau ibu bapa mengidentikan, mengungkapkan, mengatakan Injil, identik manusia Islam dan Kristen adalah tertuju kepada kitab orang Kristen. Karena sudah menjalar di mana-mana dari pemikiran publik, Injil itu adalah kitab Kristen, Isa itu adalah Yesus. Padahal pemahaman ini keliru sekali. Injil itu tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun, diutus sebagai Nabi yang terakhir, Ahmad bin Abdullah. Injil itu terangkum dalam satu kitab, namanya Al-Quran. Sampai ada surat ibunya Isa di dalam Al-Quran itu, surat Maryam. Jadi Injil itu disempurnakan, hadir dalam bentuk manuskrip kitab suci secara teori ketika Nabi Muhammad SAW datang sebagai Nabi. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad akan datang sebagai Nabi? Kita periksa lagi. Siapa yang mengatakan Rasulullah akan datang sebagai Nabi? Sebelum Nabi Muhammad lahir, bahkan kakek Nabi Muhammad belum ada di dunia. 576 tahun, Nabi satu-satunya dalam Al-Quran yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam, atau bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach. Itu. Jadi ibu bapa mesti periksa baik-baik pemahaman ibu bapa terkait dengan perjanjian baru. Jangan sampai diselewengkan oleh Panji Gumilang. Injil yang benar itu adalah Al-Quran. Taurat yang benar itu adalah Al-Quran. Zabur yang benar itu adalah Al-Quran. Su'ub Ibrahim, kitab Nabi Ibrahim yang pertama kali diturunkan malam pertama Ramadan adalah Su'ub Ibrahim mawa Musa. Berkaitan erat antara Ibrahim, Musa sampai kepada Al-Masih, Isa Al-Masih, Yeshua itu. Jadi dia nggak paham. Datang Nabi Muhammad, Injil itu nggak ada. Lalu katanya dia bilang, saya tanya kepada rektor saya tanya kepada dosen saya, kata Panji Gumilang. Karena dosennya mengatakan Injil yang ada itu palsu, kata Panji Gumilang. Injil yang ada itu palsu, nggak ada. Lalu Panji Gumilang katakan, kalau palsu ada di mana sekarang? Ini bagus sekali. Tapi dosennya katanya yang dari IAIN Jakarta menolak. Nah sudah, kamu jangan banyak tanya, katanya, seolah-olah dia pintar. Kalau tidak ada, cari tahu di mana Injil itu. Tanya kepada orang Kristen, ada nggak orang Kristen bisa buktikan Injil asli dengan bahasa asli? Apa kalau kita dalam Islam itu mushaf tanpa translate, tidak ada terjemah, itu namanya mushaf Quran. Jadi ketika Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, Nabi yang menerimanya berkewarganegaraan Arab, ditulis dalam bahasa Arab. Tanyakan ke Panji Gumilang dan seluruh orang Kristen, Injil itu dalam bahasa aslinya bahasa apa? Saya dari sana ibu bapak, dan saya yang mempendetakan para pendeta. Walaupun jemaah di sini terpengaruh dengan orang Kristen. Oh ya itu kan dia pembohong, dia bukan rektor. Antum ini kan terpengaruh. Tahu saya bukan tidak tahu dengan dunia yang disebar-sebarkan Kristen. Sampai saya masuk penjara, dibebaskan oleh hakim. Saya tunjukkan semua bukti-bukti saya, bebas. Antum nggak tahu nih permainan ini. Kristen punya satu simbol. Cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Ambisi betul mereka, walaupun minoritas, untuk menguasai negara ini. Sampai kepada hal politik. Ini bagus.
kumpulkan ustadz-ustadz kaliber di Indonesia, kita dialog, kita bicara bersama demi tegaknya negara kita yang kita cintai ini. Jangan serahkan, ini kan kalau kita ikuti jalur politik, Allahu Akbar, sulit. Seperti pertandingan boks tinju, salah satu lawan diikat, satu dibuka. Nggak usah kamu bebas aja, hajar aja lawanmu sampai bonyok. Nah ini, jadi ibu bapak, situasi kondisinya juga sound system kurang baik, dan saya berbicara juga sekeras apapun suara saya. Insya Allah, saya paling tidak suka ceramah kalau tidak bagus mic-nya. Saya bukan penceramah yang tidak punya isi kepala. Saya punya isi kepala dalam bidang ilmu saya. Dan ini sekarang yang kita hadapi adalah ilmu saya. Saya paling senang bicara itu kalau sound systemnya bagus. Nggak bagus. Saya senang bicara kalau tidak ada feedbacknya. Di luar nggak perlu dengar, di dalam yang dengar ini kan live juga. Tapi saya cari sound system yang enak saya bicara. Kalau hanya mengikuti orang-orang yang rekam ini punya sound system, baik saya balik. Makanya Allah nggak mau saya datang ke sini kemarin. Allah yang tentukan saya bisa datang atau tidak. Tapi kalau sound systemnya bersih seperti imam pakai tadi, itu bagus. Kita ibu bapak ingat baik-baik ya, ilmu itu nggak perlu dijual-jual. Ilmu itu disampaikan orang paham. Nggak yang pakai pegang saya suka. Itu. Jadi saya kemana-mana, ibu bapak mesti sadar. Saya kemana-mana itu, jangan bapak, itulah Panji Gumilang mengatakan, pelit. Tapi kalau yang kita senangi, bayar 1 miliar pun mau kita. Karena apa? Di dalamnya cuma ketawa-ketawa. Inilah lengahnya kita, mayoritas kita. Tapi kata almarhum Kiai Jainuddin Amsyad, dikepung dari segala arah. Belum lagi tantangan secara eksternal, internal di dalam kita Islam, saling menjustis, saling memvonis, saling memfitnah, pecah agama ini. Siapa yang mau tanggung jawab? Saya bertanggung jawab pribadi, karena Allah menyelamatkan kami, suami istri dan anak-anak, mendapatkan Islam. Nah jadi ibu bapak mesti sadar, yang Panji Gumilang omongin itu mengantar kita untuk katanya toleransi. Tapi toleransi kebablasan. Kita harus percaya katanya kepada Taurat, kepada Injil. Karena kalau kita tidak percaya kepada Taurat, tidak percaya kepada Injil, maka kita bukan Islam. Betul bahwa semua yang diturunkan Allah kepada para nabi, kul amanu billah, katakan kami beriman kepada Allah, wa ma unsila ila Ibrahim, dan apa yang Allah turunkan kepada Ibrahim, wa Ismailah, dan kepada Ismail, wa Ishak, dan kepada Ishak, wa Yakub, dan kepada 12 keturunan Israel. Yakub dan 12 keturunan bangsa biadab Bani Israel. Lalu ditambahkan Allah, wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan Allah kepada Musa, Taurat, wa Isa, dan kepada Isa, Injil. Wa ma utiya Musa wa Isa, nabi, dan nabi-nabi dari Tuhan mereka, kamilah Muslim. Betul Panji Gumilang, kita orang Islam beriman kepada, bukan cuma kepada Injil dan Taurat, kepada semua kitab dari su'ub Ibrahim sampai kepada Injil yang dibawa Isa, Taurat yang dibawa Nabi Musa. Tapi Panji lupa, di dalam Quran surah Al-Maidah Allah katakan begini, dengar baik-baik jamaah.
Laqad kafaral lazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Silakan bantai itu Panji Gumilang. Ayat Al-Maidah tadi, ayat karangan Yahya Waloni, karangan para ulama, karangan para mubalik, atau ayat yang diturunkan Allah. Berarti Panji Gumilang ini bukan hanya menentang umat Islam Indonesia, dia juga sudah menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tinggalkan Kristen, masuk ajaran Islam karena takut dengan ayat itu. Laqad kafaral lazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Ini kalau otak memang inilah. Bayangkan kita ini di Indonesia ini seperti seorang mualaf yang baru belajar Islam, datang di pesantren. Dia tanya sama kiai, "Kiai, naam, lah baik. Anak mau belajar sama antum, mau belajar Islam, mau belajar sholat, udah belajar macam-macam ilmu tentang syarat syariat Islam, masuk kepada konsep sholat, diajarkan oleh kiai. Coba sebut ihdinas siratal mustaqim. Mana mualaf dia bilang ihdinas siratal mustaqim, bukan kaf tapi qaf. Bedakan antara ka dengan q, qaf. Coba dengan tenggorokan. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Masih sebut kaf. Diambil rotan, dihantam di kepala si mualaf itu. Begitu dihantam lalu dia bilang, "Aduh sakit kiai. Aduh sakit." Nah itu sudah bisa bilang qaf. Sudah bisa pakai tenggorokan, sakit kiai, sakit. Inilah munafik bangsa kita ini. Belajar bahasa Arab katanya. Makanya saya sering tegur. Saya tanya di satu masjid, "Oh, latihan ceramah, latihan pidato." "Iya Ustaz, ini remaja-remaja masjid mau latihan pidato di masjid ini." Innalillahi. Kalau semua sudah jadi Ustaz, siapa yang kasih amplop? Kalau semua mau jadi Ustaz, siapa yang jadi jamaah? Ambisi mau jadi ustaz. Para nabi dan rasul tak pernah ambisi untuk menjadi nabi, untuk menjadi rasul. Dipilih oleh Allah, diambil oleh Allah. Sini kamu Adam, sini kamu Ibrahim, sini kamu Musa, sini kamu Sulaiman, sini kamu Isa, kamu jadi nabi. Nggak mau dengan diri sendiri, dipilih oleh Allah. Sampai hari ini, sini kamu Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, diambil oleh Allah. Sini kamu Habib Rizik, juriat Nabi, diambil jadi pendakwa pejuang. Dan ada satu dari kafir yang tidak pernah sadar akan menjadi penceramah. Sini kamu Yahya Waloni, masuk Islam. Kamu tegakkan agama ini. Nggak kita pilih. Saya di Papua 16 tahun seorang pendeta. Saya keluar dari situ, nggak sadar keluarga saya di Manado kaget, kok bisa masuk Islam. Yang kita pikirkan belum tentu yang Allah pikirkan. Kemarin ada yang bilang begini, habis kita ceramah di Masjid Nurul Huda, selentingan Ustadz Rocky Gerung. Kebetulan Rocky Gerung ini satu kampung dengan saya dari Manado. Memang dari keluarga Rocky Gerung itu, dari kakeknya sampai cucunya sampai Rocky Gerung, mereka adalah profesinya akademisi. Adiknya yang satu itu dekan Grevo, Profesor Grevo di Manado, Fakultas Eksakta Pertanian. Grevo itu adalah dekan Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi. Rektornya waktu itu bapaknya Angelina Sondak yang masuk Islam.
Memang orang-orang pintar, orang-orang Manado itu, saya punya tempat kelahiran itu orang-orang pintar. Asal Manado asli, bukan yang merantau ke Manado jadi Manado, tidak. Dan kami orang Manado ada satu sifat, kalau itu kebenaran kami akan terus kejar sampai mau mati baru kami berhenti. Kalau belum mati kami nggak akan berhenti. Nah, itulah makanya tuh Habib Bahar jangan lihat kata-katanya kotor, kata-katanya keras, kata-katanya tegas. Bukan, karena watak Habib Bahar ibunya Manado, bapaknya Arab, watak dan karakternya orang Manado. Begitu. Kalau dia dilahirkan di Jawa, ya kalau datang ke sini, assalamualaikum, jenengan semuanya, mungkin lembut, keras kita bicara, tapi hati kita lemah. Ada orang yang lemah bicara, tapi sekali tusuk maut, mati, mematikan. Coba lihat Pak Amin Rais kalau ngomong, Mas Jokowi, nah itu dia, pelan. Sudah Mas, dari awal, begitu kan? Dari awal Mas Jokowi, kualitas, kemampuan, jejak akademik rekod, kamu sudah tidak mampu memimpin negara sebesar ini. Itu pelan tapi aduh sakitnya. Itu dia. Nah, kita nggak bisa percaya orang suara pelan sebagai pemimpin, maksud saya. Kita nggak bisa percaya orang sederhana. Semua itu adalah kamuflase, tipuan. Kebetulan orang Islam ini kan hatinya lembut-lembut. Orangnya santun, orang Islam, orangnya beradab. Kesempatan bagi para pembohong dan penipu memimpin negara ini dengan menipu mayoritas ini. Awas, lama atau cepat Allah Maha tahu. Kalau kita tidak ikhtiar berjuang, Allah biarkan kita. Karena di Al-Quran dikatakan, Allah akan mengubah satu kaum kalau kaum itu berubah duluan. Kalau kita tidak ikhtiar, tak mungkin datang berkah pertolongan itu. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yaquluna fid dinillahi afwaj fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah Allah berikan kemenangan dan pertolongan, nah kemenangan kita di depan sana 2024 cuma satu kali. Kalau satu kali ini kita kalah lagi, tanya ibu-ibu tuh, tinggal ampas kita ini. Tanya ibu-ibu, dia remas kelapa begini, kelapa diperas, kuahnya diambil, ampasnya dibuang. Ampas berguna atau tidak? Tinggal ampas kita. Ini menakutkan Panji Gumilang. Sementara pemerintah lambat sekali. Saya begitu dituduh, teman-teman saudara-saudara kita FPI begitu dituduh dari pimpinan tertinggi langsung ditangkap. Ini Panji Gumilang lama sekali. Bahasa Melayu bilang, there is a big picture on the back. Ada gambar besar di belakang kita ini yang ibu bapak nggak tahu, tapi saya paham betul gambar itu. Gambar yang mana? Ini yang terjadi sekarang. Nggak ada yang bisa menjebak itu. Kalau di zaman para nabi dulu sudah tahu yang begini, dan mereka turun untuk menyampaikan kebatilan. Bahkan dalam kisah sejarah Nabi Isa, Nabi Yahya pernah bilang begini sama orang Yahudi, hei orang Yahudi, bangsa ular beludak. Nabi Yahya, akhirnya batang leher Nabi Yahya dipenggal dan didermahkan, dibawa kepada raja Yahudi namanya Herodes. Dipenggal batang leher Nabi Yahya. Mesti begitu. Oh, takut nanti kalau kita bicara kita akan ditangkap. Karni Ilyas sudah menayangkan forum terbuka Indonesia Lawyers Club
2 minggu yang lalu kalau tidak salah, dengan perikop judulnya 62, sekian persen masyarakat Indonesia sudah takut bicara. Itu yang saya bilang tadi, 2 petinju yang sedang bertarung di oktagon, satu diikat tangannya, kakinya diikat, yang satu dilepas. Maka muncul istilah cawe-cawe. Apa kalau bahasa kita orang modern? Wasit sudah jadi, the referee become a player. Wasit sudah jadi pemain. Wasit nggak boleh jadi pemain. Wasit mengatur jalannya pertandingan, dan wasit megang suatu kekuatan dirinya. Pertama, dia adil, dan kedua, dia jujur. Kalau kita pemilu kita apa? Jujur dan jurdil, jujur dan adil. Nah, itu. Nah, sekarang ditembuskan itu kemana-mana. Anies Baswedan adalah bapak tokoh politik identitas. Yang umumkan di televisi Pak Jokowi. Kita ini pendakwah, kita ini mubalik. Ibu bapak percaya itu pikiran Jokowi? 1001%. Saya tidak percaya itu argumen Pak Jokowi. Saya nggak percaya. Siapa yang bermain itu? Sama dengan Panji Gumilang, salibis. Ini orang-orang kafir ini nggak akan berhenti. Walan tardo ankal yahud wala nasoro hatta tatabia bilatahum. Bahkan yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang mukmin, la tazidana asyadana si adawatan lillazina amanul yahuda walazina asyraku. Yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang mukmin, orang beriman adalah Yahudi dan musyrik. Siapa Yahudi? Yang tadi, Yudaisme. Apa agama mereka? Yudaisme. Apa kitab mereka? Kitab mereka adalah Talmud. Talmud, bukan Taurat, bukan Taurat. Salah kamu Panji Gumilang. Di sini yang menunjukkan kepada saya, berarti dia bukan dipengaruhi Yahudi, karena Yahudi kitabnya bukan Taurat. Yahudi tidak percaya kepada Injil. Kalau mereka percaya kepada Injil, berarti orang Kristen di dunia ini pertama kali adalah orang-orang Yahudi. Kepada orang Kristen dan orang Islam, ini live. Kalau betul Nabi Isa itu disalibkan di Yerusalem, di Bukit Golgota. Golgota itu dalam bahasa Ibraninya Bukit Tengkorak. Kenapa disebut Bukit Tengkorak? Karena di Bukit Tengkorak itulah Raja Pontius Pilatus dan raja-raja Romawi menyalibkan penjahat-penjahat di Yerusalem yang sudah dicap sebagai residivus, penjahat kelas berat. Begitu mereka disalib, mereka mati di Bukit Golgota. Yang mati terakhir adalah Barsabas namanya. Jadi bukan Al-Masih. Coba pakai logika sehat. Kalau Kristen ini agamanya betul, Nabi Isa disalib di Yerusalem, Nabi Isa adalah Tuhan, tanah terbelah dua, Bait Sulaiman terbelah dua, orang mati bangkit. Yang pertama kali beragama Kristen, saya yakin bukan Belanda, bukan Jerman, bukan Eropa, bukan Amerika. Yang pertama kali beragama Kristen, saya hakul yakin, ainul yakin, mereka orang-orang Yahudi. Karena kejadiannya terjadi di Yerusalem. Kenapa ini Kristen berdiri? Kenapa Kristen ini ada? Kristen ada karena otak seorang filsuf bernama Paul of Tarsus. 8 tahun lebih muda daripada Nabi Isa alaihissalam. Saya baca sedikit tentang yang Panji Gumilang katakan. Ini waktunya pendek ya, Bapak Ibu mau kerja ya.
Ini waktu kantor. Kita ulang. Tidak pernah ada dalam nubuah kitab para nabi Israel mengatakan bahwa Nabi Isa akan datang sebagai Tuhan. Karena pengakuan orang Yahudi itu sama dengan pengakuan orang Islam. Sema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Ini Panji Gumilang tidak tahu lagunya. Tanya kepada Panji Gumilang, bagaimana orang Yahudi kalau menyembah di tembok ratapan, mereka menyanyikan dan menyebut nama siapa yang terakhir? Adonai Jismorka Mikolra Yesemur et Napseta Mikolra Adonai Jismorka Kaufuaka Me'ata We'at Olamim. Dia enggak tahu lagu itu, dia cuma tahu Shalom, apa itu, Hafenu Shalom, Hafenu Shalom. Dia itu ibu bapak bukan lagu orang Yahudi, lagu kebangsaan orang Yahudi menjemput saudaranya dari masa pembuangan dan diputar di bandara-bandara internasional Israel. Tulisannya bukan Israel, Yisrael, pakai yod. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Heu, Waw, Sayin, Ket, Tet, Iot, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Kof, Re, Shin, Tau. Huruf S-nya seperti Trisulah begini, 3. Ada kemarin saya lihat di mobil Terios di sini, kodenya BM. Ada tulisan bahasa Ibrani situ. Lafaz daripada pengakuan Yahudi. Adonai Elohim Ehad. Allah yang Esa, Tuhan yang Esa. Bahkan rumah makan di Tangerang pernah dibaca di situ Adonai, rumah makan Adonai. Saya bilang sama istri saya, kamu tahu baca itu? Enggak tahu, Pak. Itu Adonai. Adonai itu dalam bahasa Ibraninya artinya Tuhan. Allah mereka sebut Elohim. Kumpulan para dewa-dewa di tanah Timur Tengah, orang-orang Yahudi adalah Pantheon El. El itu menunjukkan kumpulan para dewa-dewa yang disembah dulu oleh Bani Israel. Karena dua bangsa penyembah berhala yang banyak Nabi turun ke sana. Yang pertama adalah Israel, suka menyembah Baal, suka menyembah berhala, suka menyembah patung. Dan yang kedua, bangsa yang suka menyembah berhala, Alata Ila Hudal, itu adalah orang-orang Arab. Makanya banyak Nabi ke sana. Satu saja yang terbit dari Mekah, Nabi Muhammad SAW. Tapi semua Nabi itu berasal dari Yaman Selatan. Inat. Jadi kalau PKI yang sekarang ini menggoreng-goreng para habaib, oh ini bukan turunan Nabi, kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Ini juga gambar di belakang yang kami bisa baca. Kenapa bukan dari dulu-dulu? Sasarannya cuma 2. Iri, dengki. Ini dia. Al-ulama'ul bil hasad, kata Nabi. Ulama-ulama yang hasad, yang dengki, iri. Jadi dia cari mana yang banyak, yang disukai umat. Supaya apa? Supaya nanti kalau pemilihan presiden gampang. Yang penting sudah dikunci orang-orang ini. Bila perlu tangkap, penjarakan, permalukan di publik. Jadi kami tahu kami ditangkap. Oh, ini akhir pertandingannya. Belum berakhir, kawan. Ini belum injury time. Belum. Mudah-mudahan seperti lagu Scorpio, to the wind of change. Saya ingin merasakan bagaimana angin perubahan. Kita cari pemimpin yang bercakrawala luas, berkompeten, dan pemimpin adil, jujur, sebagaimana sikap Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Yakin saja Bapak Ibu, insya Allah tanpa kita menjelekkan Pak Prabowo dan Pak Ganjar, karena tiga putra ini semuanya putra-putra terbaik bangsa. Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan. Tapi cenderung kita manusia yang betul cinta kepada agama dan betul-betul cinta kepada kedamaian negara ini, pasti dia akan pilih Anies Baswedan. Amin ya Rabbal. Tidak perlu kita jelekkan yang si A, si Prabowo. Kita kan juga dulu pendukung Prabowo, ya, bertarung secara sehat. Tapi ini wasit, jangan masuk-masuk campur. Ini ya, ini jamaah dengar baik-baik ini makanya perlu penjelasan yang baik sampai kepada Panji Gumilang. Coba Panji Gumilang ini panggil saya atau panggil UAS secara akademik Islam, UAS lawan dia. Tapi ketika dia pancing dalam soal Kristen dan Yahudi, serahkan sama saya. Itu dia. Perbendaharaan Yahudi sudah berapa banyak kau tahu tentang riwayat orang Yahudi, sampai kepada hukum toharoh, hukum warok. Di Yahudi berlaku itu. Hukum rajam, ketemu anjing rajam, ketemu orang kusta rajam, ketemu orang berzina rajam sampai mati. Apakah dia tahu hukum rajam itu? Mukopapa kalau dalam Islam, mukopapa, mutawasito, mugolado. Belajar tentang najis. Saya masuk Islam, saya belajar tentang najis. Makanya ini ada salah satu munafik yang ada di, katanya dia dikenal Ustadz Pekanbaru. Saya tanya berapa orang, nggak ada yang kenal dia. Dia bilang, kamu Yahya perlu belajar sama saya tentang berdakwah. Allahu Akbar. Saya ini memang bukan pendakwa Islam, tapi saya belajar leadership kepemimpinan dan konteks homiletik, ilmu berkata-kata, speaking public. Itu sudah go internasional. Kau cuma diam di pinggir-pinggir sawit ini. Bagaimana kau mau ajar saya? Allahu Akbar. Ini di Kristen dulu. Saudara tanya di Papua, pendeta-pendeta yang masih hidup di Papua, tanya di Manado, bagaimana kalau saya naik mimbar gereja? Semua jemaat yang pemalas ke gereja pasti datang. Kenapa? Siapa yang mau khutbah? Pendeta Yahya Waloni. Bahkan di Balikpapan, saya mengajar di Universitas Balikpapan, mengajar filsafat dan mengajar agama Kristen. Gereja Batak, pendeta Henry Butar-Butar, gereja Batak HKBP di Balikpapan sering undang saya pidato minggu pagi. Waktu menggunakan liturgika, dia pakai bahasa Batak. Tapi ketika masuk kepada khutbah, baru pakai bahasa Indonesia. Banyak gereja-gereja daerah yang undang saya. Jadi ibu bapak saya masuk Islam ini, Allahu Akbar, bukan seperti Taipudin yang keluar dari Islam. Allahu Akbar. Taipudin ini juga adalah cikal bakal output dari pesantren As-Syaitun. Dia pesantren As-Syaitun, Taipudin Ibrahim itu. Kita jangan menjelekkan pesantrennya. Ini kesalahan Panji Gumilang. Insya Allah kalau pemerintah tegas, yakin saya dalam waktu dekat dia ditangkap ini. Insya Allah dia ditangkap. Kalau dia ditangkap, baru kita aman. Kalau enggak, tidak menutup kemungkinan anak, ibu, bapak, cucu, tetangga kita ada yang sekolah dan kuliah di As-Zaitun. Pesantren yang begitu luas, tanah milik masyarakat, bahkan kasusnya minta ampun banyaknya. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ibu-ibu karyawannya dia di ruda paksa, diperkosa, dicabuli dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Itu baru satu yang mengaku, yang lain tidak mengaku. Wallahu alam. Memang kalau saya lihat dari gaya bicaranya orang ini, takabur, sombong. Mentang-mentang dia berilmu Islam. Inilah munafiknya orang munafik. Ketika kita serang, dia pakai ayat-ayat Al-Quran, dia pakai hadis, bahkan dia bersolawat untuk melindungi diri. Saya Islam. Nah, makanya saya dari awal berdakwah, saya nggak suka jamaah. Tadi Pak Haji tanya, Ustadz bawa mobil, wallahi
Wallahi bima ta'malun basir. Allah tahu apa yang saya lakukan. Dari dulu saya tak suka ada sopir. Dari dulu saya bawa mobil keliling ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Ternate, ke Maluku, kemana-mana. Nanggro Darussalam pakai mobil. Kalau ke Sulawesi, mobil kami muat di feri 35 jam. Kalau ke Kalimantan sampai 20 jam. Kalau cuma Merak Bakauni 1 jam sudah ada feri ekspres. Dan saya yang bawa mobil, bukan pakai sopir. Nggak pernah saya pakai sopir. Nah itu. Dan memang saya tahu kehidupan kita ini. Siapa kita yang paling jujur? Hanya Allah yang tahu. Makanya jamaah, jangan membeda-bedakan antara pendakwa A, pendakwa B, Ustadz A, Ustadz B. Jangan. Pendakwa kampung, pendakwa kecamatan, pendakwa nasional, sampai ada istilah di televisi itu dai nasional, dai kondang, dai cilik, dai macam-macam. Saya pernah ceramah baru kemarin minggu lalu di Siak. Alhamdulillah, Ustadz ini cuma kita lihat di YouTube, di televisi, beliau adalah Ustadz kondang. Innalillahi. Begitu saya ceramah dan saya libas dia di situ. Kalau saya Ustadz kondang, dalam hatiku, ente biayai pesawat saya. Ustadz kondang itu kan harus naik pesawat. Di samping ada pesawat, di kiri kanan banyak event organizer, IO. Sampai IO, panitia siapkan dana, IO. Tahu nggak kalau sudah IO, seperti mau berak itu, IO, event organizer. Sampai berak memang betul-betul kita, mencret kita. Tahu saya, bukan tidak tahu ibu bapak, saya tahu. Tapi mohon maaf, beribu maaf, saya sudah kenyang dengan barang itu. Panji Gumilang yang belum kenyang, Tai Pudin yang lari ke Amerika yang belum kenyang. Mereka bangga dengan pakai jas, mereka bangga dengan pakai sepatu beli, pakai pantofel. Mereka bangga. Sudah saya buang semua itu ibu bapak. Allahu Akbar. Tanya bini saya itu, kadang-kala saya kalau sudah lelah, saya tidur di rumah dulu itu pakai sepatu. Tadi malam saya habis ceramah di Siak, sampai terlambat kemarin, pemberitahuannya sudah jam 4.51. Mana orang tahu, orang sudah sholat. Tapi kalau kasih tahu lebih awal, saya paling disiplin dalam masjid. 1 jam sebelum ceramah saya sudah ada di tempat. Itu dia. Walaupun saya sendiri yang bawa. Kamu capek Ustaz? Nggak pernah saya capek, nggak pernah saya lelah. Yang ada saya mengantuk. Bukan saya lelah, mengantuk itu normal. Kalau sudah mengantuk, saya bilang sama istri saya, Dek, kita parkir dulu ya, you bangun dulu, gantian. Kamu bangun dulu, saya mau bobok 1 jam saja. Ya Pak, sudah miring-miring tuh mobil. Karena kami pernah terbalik di Perlak Aceh. Tidak ada sisa mobil saya, hancur berkeping-keping. Tapi kami terkelupas pun tidak. Adik Armando juga begitu, terbalik-balik di Jakarta, tinggal celana dalam. Siapa punya saudara itu? Siapa punya saudara adik Armando itu? Orang Manado dia ya? Adik Armando itu Manado ya? Manado yang saya tahu Rocky Gerung, Habib Bahar, Yahya Waloni. Rocky Gerung belum Islam. Ada yang bilang sama saya, Ustaz, kira-kira apa Rocky Gerung datang ke UAS? Adakah kira-kira bertanya-tanya soal Islam? Salah Rocky Gerung datang ke UAS. Lebih tepat Rocky Gerung panggil Yahya Waloni. Berdebat dengan Rocky Gerung, meyakinkan Rocky Gerung tentang Islam. Yang pertama, seorang yang mengajak Rocky debat atau dialog soal agama, cari tahu dulu Rocky Gerung dalam konteks teologis, Rocky Gerung dalam konteks filosofis, Rocky Gerung dalam konteks antropologi, Rocky Gerung dalam konteks intelektual. Kalau sudah paham 4 pembagian dalam struktur
tentang siapa Rocky Gerung, baru kita ajak dialog. Saya sudah pernah nonton Rhoma Irama dalam podcastnya. Kita manusia, jangan langsung teori begitu, tidak akan mempan sama Rocky Gerung. Pahami dulu Rocky Gerung dalam konteks budaya, Rocky Gerung dalam konteks filosofis, Rocky Gerung dalam konteks intelligence, Rocky Gerung dalam konteks antropologi, linguistik, bahasa dan budaya. Apa bahasa yang sering Rocky Gerung pakai dalam berdialog? Argumen apa? Argumennya adalah argumen filosofis. Apa agama dia dulu secara antropologi, linguistik? Apa yang dia yakin dulu? Dia itu adalah penganut Gemim, gereja Masehi Injili Minahasa. Itu gereja kami yang lama. Pahami itu dulu. Kalau saya yang berdialog dengan beliau, saya rasa insya Allah lebih tepat secara budaya antropologi kita satu kampung. Offer ke sini. Tapi kalau langsung masuk ke dalam Al-Baqarah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Yesus bukan Tuhan, jadi kamu harus mengikuti Islam. Ini jangan pakai Al-Quran kalau meyakinkan orang yang masih kafirun. Jangan pakai Al-Quran. Kenapa? Setan tidak suka dengan Al-Quran, iblis tidak suka dengan Al-Quran. Jangankan orang kafir, orang Islam, kalau imam sudah baca ayat panjang, Allahu Akbar, di belakang karena terlalu lama, apalagi yang dengar orang Nah, ini teknik ini. Saya bukan pembina mualaf. Dia ngaku tuh munafik itu mengaku dia pembina mualaf. Saya nggak pernah bina mualaf. Tapi saya sudah ribuan orang kafir yang saya Islamkan. Saya kalau orang masuk Islam saya tanya, pengetahuan antum, pengetahuan umum, sekolahmu sampai kemampuanmu sampai berapa? Strata berapa? Strata 1, 2, 3 atau 5, 10, esteller bahkan. Kalau dia bilang saya tidak tamat SD Ustadz, saya cuma sopir. Aduh, cari yang lain aja. Cari yang lain. Kamu kerja di mana? Saya cuma tukang dorong gerobak, saya cuma cungkil-cungkil sawit di Pekanbaru. Nggak semudah itu saya Islamkan. Terbukti banyak sekali orang masuk Islam, pagi beriman, sore menyangkal. Kenapa? Karena Islam ini agama para profesor, hanya orang cerdas yang bisa mendapat hidayah. Coba Bapak lihat hamparan sejarah-sejarah ilmuwan, matematikawan, fisikawan, atlet, rohaniawan, bahkan saintis, orang-orang jenius, kaum intelektual mengucapkan I witness there is no God but Allah and Prophet Muhammad is the messengers of Allah. Petinju-petinju dunia, pemain bola kaki dunia, pemain sepak bola masuk Islam karena kecerdasan. Nah, yang bahaya kalau yang masuk Islam nggak ngerti apa-apa lalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang katanya pembimbing mu'alaf. Paling saya suka kalau pembimbing mu'alaf itu seperti kemarin, betul-betul membimbing mu'alaf dan banyak membangun gereja, bahkan gereja dijadikan sebagai masjid di Jawa Tengah. Siapa dia? Almarhum Ustadz Stephen Ariwibowo. Itu baru namanya pembimbing mu'alaf. Duitnya banyak. Nah, kita ini kan banyak ngaku pembimbing mu'alaf, tapi ujung-ujungnya mu'alaf diperteli. Sudahlah, yang begitu sudahlah, saya sudah kenyang. Makanya saya pernah ditawarkan waktu itu menterinya Pak Maftu Basuni. Ada di buku saya ini. Beliau ajak ke tempat beliau, ke kantor Departemen Agama. Ada foto saya dengan beliau di buku ini. Dia bilang, Ustadz mau nggak jadi mu'alaf, pembimbing mu'alaf, ketua mu'alaf seluruh Indonesia? Aduh Pak Menak, Pak Menteri, saya nggak suka begitu-gitu. Ada juga kawan-kawan, Ustadz mau nggak bimbing umroh? Nggak mau saya. Itu saya ditawarkan jadi pembimbing umroh nanti Oktober. Saya tolak, saya bilang saya nggak suka. Bilang sama istri saya bilang istri saya, kasih tahu saya tidak suka bimbing-bimbing begitu. Saya trauma. Di dalam Mabes Polri di penjara ada seorang ustadz masuk penjara karena uang umroh. Ada di dalam penjara dengan saya. Begitu mau sholat subuh, takbir, tidak ada orang di belakang. Kenapa? Karena sudah tahu kasusnya penipuan.
Kita dari kafir begini nggak usah belajar bahasa Arab, nggak usah sok-sok pintar menjadi ulama, nggak usah. Biar aja satu ayat walau bi ayat, sampaikan satu ayat, satu hadis, tapi semangat. Nggak usah cari ilmu. Sudah banyak orang-orang yang jadi ustadz yang berilmu. Ada UAS, ada Adi Hidayat, ada Buya Yahya, ada yang satu di sini di Masjid Anur. Siapa? Doktor siapa ini? Mustafa. Doktor Mustafa, kakak seniornya akademik di Mesir atau apa itu, Kairo. UAS punya senior. Nah itu. Jadi kita dari kafir nggak usah mau belajar. Apa tujuannya? Kita ini masuk Islam keras untuk menentang kekafiran. Itu. Nggak usah ambisi untuk mau belajar, mau jadi ulama. Allahu Akbar. Sudahlah, di Islam ini sudah banyak ulama. Sesama Metro Mini jangan saling. Allah, kau bicara sampai 30 juz kau kuasai, kau orang tahu bekas kafir. Gitu. Nggak usah sok jago begitu Yang penting kita datang di sini, insya Allah ibu bapak baterainya mulai low, kita angkat lagi. Tapi mohon maaf ibu bapak, kalau berurusan soal kafir dan munafik, ustadz-ustadz lain mundur saja. Itu bagaimanapun jagonya ustadz bicara soal kafir, buktinya ini bukan cuma ustadz, jago dia, profesor, doktor, macam-macam gelarnya di belakang. Dia pernah belajar di Gontor, dia pernah kuliah di AIN, dia pernah sampai ke Madinah segala macam. Ujungnya apa? Ujungnya tidak berguna, useless. Dan itu yang orang kafir mau. Orang kafir merekrut orang Islam jadi munafik itu, pertama dia nilai dulu kemampuan intelektual soal politik. Ini orang tajam, ini orang kritis, ini orang berani, mereka rekrut. Yang kedua, mereka rekrut orang Islam yang betul-betul ahli di bidang Islam. Jadi saya nggak kaget, ibu bapak yang kaget, saya nggak kaget. Nah, ketika dia mengatakan dia profesor, dia mau coba masuk dalam ilmu perjanjian lama, Old and New Testament, introduction to the Old and New Testament. Dia nggak tahu banyak kafir yang dari kafir kemudian dapat hidayah, termasuk saya. Dia sudah lupa dia bicara Injil. Injil itu nggak ada aslinya, itu nggak ada bahasa aslinya. Bahasa aslinya Injil itu mana? Bahasa asli Injil itu bukan bahasa Yunani. Kalau kita merujuk dari perjalanan Nabi Isa, dia tidak menggunakan bahasa Ibrani. Isa menggunakan bahasa Suryani, bahasa Surya, bahasa orang-orang Yaman, bahasa Arab, speak Arabic. Atau bahasa yang paling tua sebelum Arab yang dipakai Nabi Ibrahim, bahasa Aramik, speak bahasa Aramik, bahasa Arab. Coba tanya Ustadz Mustafa kalau saya salah menerangkan yang begini. Jadi kalau soal perjanjian lama, soal perjanjian baru, mengenai Elehade Bari, Mismor, kitab Mazmur atau Jabur yang kita sering sebut, tapi menurut si siapa itu, Panji Gumilang, kita harus belajar kitab Zabur, kitab Mazmur. Mazmur itu bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Ibraninya Mismor. Itu Panji Gumilang. Kitab Kejadiannya Elehade Barim. Kitab Ulangan Deuteronom. Itu Pentakost, hari yang ke-50. Itu dia mesti tahu itu istilah-istilah itu. Kalau berdebat kita bagus sebenarnya. Dan saya akan bilang, you bukan dipengaruhi Yahudi. You adalah anteknya Ortodoks yang ada di Yerusalem. Orang Yahudi nggak mau masuk campur. Orang Yahudi sendiri kemarin ketakutan, rabi-rabinya ketakutan. Kenapa? Mereka tidak berani mengganggu. Bapak pikir yang bunuh orang Palestina itu orang Yahudi? Bapak sudah yakin atau betul? Atau belum? Bukan Yahudi yang hajar mereka itu. Bukan. Kekacauan di Yerusalem itu tentara-tentara bayaran yang ada di pinggiran Urusalima itu, yang dari Thailand, yang dari Cina, yang dari mana-mana.
dari Eropa, dari Jerman, dari Belanda. Itu yang bikin kacau di Yerusalem. Orang Yahudi dengan orang Palestina itu satu gen, satu genetika. Kul innani hadani Robi ila siratim mustaqim. Dari keturunan genetika gennya Ibrahim alaihissalam terakhir kepada Ahmad bin Abdullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktunya pendek, ini orang juga pada pulang, ini kita mau kerja. InsyaAllah di lain waktu nanti kita jumpa lagi untuk melihat lebih jauh perjalanan tentang riwayat Kristen dan Islam itu. Ibu bapak, kita doakan mudah-mudahan ini seperti apa namanya, si malakama mau dimakan, pokoknya buah si malakama. Tidak mau sudah terpojok dengan masyarakat. Percuma mau lawan. Kedaulatan negara ini di tangan rakyat. Kalau rakyat sudah berseru, jadi seperti kasus siapa yang kemarin polisi tembak polisi di rumah polisi Sambo. Jadi begitu, nanti ujung-ujungnya ditangkap. Bayangkan seorang polisi dibentak oleh si iblis tua ini, bentak. Panji Gumilang bentak seorang reserse dari Jawa Barat. Saya ibu bapak, walaupun cuma 5 bulan di dalam penjara, jangan pernah percaya polisi itu musuh kita. Jangan pernah percaya itu. Polisi itu takzim kepada kami para ustadz dalam penjara. Jangan pernah percaya itu omong kosong semua. Itu suka mengadu domba. Kalau dia polisi Islam, insya Allah dia saudara kita. Amin ya Rabbal. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Dan saudara kita Anies Baswedan sedang berangkat menuju himayatan lil hajj wassadaqa wa'dah allazi jahada billahi haqqa jihadihi wa wajala juhdah. Jadi haji itu jihad. Anies Baswedan sedang berjihad. Doakan supaya haji beliau mabrur kembali ke Indonesia. Dan setelah disitulah beliau diangkat oleh Allah menjadi pemimpin, menggantikan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf. Jangan lama-lama Pak Anies, angkatlah AHY cepat sebagai wakil, supaya dua-dua energik, dua-dua muda, dua-dua gagah. Ini antum jangan angkat lagi yang aduh kasihan. Lewat kiri, oh iya, lewat kanan, iya. Aduh. Jangan. Allahu Akbar. Ini opa-opa, nenek-nenek. Ini yang kadang-kala bikin ribut di negara kita. Ada nenek-nenek juga. Bu. Aduh, nenek satu ini juga pernah jangan sampai katanya ibu-ibu ini kenapa suka-suka di majelis taklim. Nenek. Ente ini nenek, tiap kali ada pilpres ente pasti ribut. Kalau sudah tua banyak-banyak berzikir. Maaf Pak Haji, bukan mau singgung-singgung antum yang tua-tua ini ya. Antum bukan anak, bukan singgung, tapi sindir aja begitu ya. Kalau sudah tua, besok sudah mau kembali ke liang lahat, banyak-banyak bersolawat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Bukan menghina Islam. Opa-opa, oma-oma, sadar kalian ya. Itu dia. Nah, ini penting sekali mesti disampaikan. Nenek-nenek, lihatlah Pak Amin Rais masih gagah walaupun sudah 80 tahun. Amin Rais sendiri yang ngomong, Allahu Akbar, anak buahnya. Ini partai umat, apa dia katakan? Kami pendukung politik identitas. Itu baru namanya laki-laki. Itu baru Islam sejati. Allahu Akbar. Silakan ikut partai umat. Itu memang partai laki-laki itu. Oh yes. Kalau yang lain mohon maaf, beribu maaf. Allahu Akbar. Pak Haji, saya ini punya mata di depan 2, di belakang 2, di kiri kanan 2.
Kemana-mana saya ini, beda dengan bapak ibu, aman, ke warung kopi aman. Ambo, awak ini, kemana-mana disorot betul oleh orang kafir, dihina. Oh tidak Pak, waspada saya tinggi, takut nggak pernah. Ini saya bilang, partai umat ini partai laki-laki, berani berhadapan dengan kebatilan. Partai umat, anak muda 2 orang di TV. Kami partai umat mendukung politik identitas, karena itu ditujukan kepada orang Islam. Dan ini bukan konsep Pak Jokowi. Maaf Pak Jokowi, saya tahu ini bukan konsep Bapak. Ada yang suruh Bapak. Siapa mereka? Kafirun, orang kafir. Siapa? Kafirun Kristen. Insya Allah itu di belakang mereka. Ortodoks Yerusalem, Eropa, Amerika, mereka yang bermain. Terus bagaimana Ustadz orang-orang Kristen yang ada di Indonesia? Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu apa-apa, ibu bapak. Saya Kristen dari Indonesia, mereka tidak tahu apa-apa, sedangkan mereka saja hidupnya susah. Coba ibu bapak lihat di pinggiran apa sana, dari jalan mau masuk ke Pekanbaru ini, Lapo Tua, Siregar, Lapo Tua, Narpahopang, Napo Tua, lapo-lapo di situ. Iya, lapo-lapo itu kalau sudah mendekati maghrib, yang main gitar pakai kopiah miring begini, yang jual di situ kafirun. Cocok dia, Kristen dan Islam kerjasama. Coba nanti bapak lewat di daerah apa sini, Kuningan, Kemuning, terus naik ke atas ke sini, sudah mau perbatasan Jambi, masuk ke Pekanbaru. Itu ada lapo-lapo semua situ. Di sini juga mau masuk ke Pekanbaru, ada lapo-lapo itu. Coba perhatikan kalau sudah sore, yang main gitar itu kopiah sudah miring, kopiah hitam. Tanya saja kalau bukan orang Melayu itu. Yang main gitar orang Islam, yang jual lapo tuak itu lapo itu tuak, yang jual tuak itu orang kafir. Kerjasama yang baik antara bos dan anak buah, dan itu sudah dianggap saudara. Jadi tidak boleh mengidentikan kerusakan dalam negara itu karena orang Kristen di Indonesia. Bukan, ibu bapak orang Kristen juga nggak paham. Bukan mereka tak kuat dengan dana mereka. Yang kuat sekali itu bantuan kepada mereka dari Jerman, dari Vatikan, dari Israel, dari Inggris, dari mana-mana. Coba, Ahmadiyah itu pusatnya di mana? London, Inggris. Semua gerakan-gerakan yang memecah belah Islam itu pusatnya Eropa, Inggris, Jerman, apa satu tempat para juarawan main bulu tangkis itu, Denmark, dari Jerman, bodohnya Eropa. Amerika itu nggak pusing dengan hal begitu. Amerika itu nggak ada penduduk aslinya, semuanya imigran. Oleh sebab itu, skala politik dalam konteks nasional tak mempengaruhi umat Islam ini kalau hanya gerakan orang kafir, karena kafir persentasenya kecil. Dia menjadi bangga, dia menjadi kuat karena ada dukungan orang-orang kafir yang dari luar, termasuk Cina yang sekarang berkuasa. Nah, ini mesti perlu hati-hati. Gerakan politik Cina ini mulai menguasai ekonomi, insya Allah besok-besok dia jadi pemimpin. Makanya saya bilang, kali ini kita hanya berdoa kepada Allah. Gak usah percaya lembaga survei. Anies Baswedan punya konsep intelektualitas yang nanti dibuktikan ketika debat terjadi. Inilah orang-orang akan malu, orang-orang akan sadar. Saya upload begitu di Facebook, ini munafik ini balas. Wah, sudah melempem katanya, melempem. Enak ya Pak, perih ya di dalam penjara. Dia ngaku ustadz, memang dia ustadz. Oh, saya bilang di Pekanbaru ini banyak munafik juga, tapi jangan bawa-bawa nama ustadz. Ustadz nggak ada yang munafik. Amin ya robbal. Ustadz itu menjaga rahasia sesama Muslim, dan setahu saya Pekanbaru ini rumah saya. Dia ngaku Pekanbaru, dan inilah cara orang-orang munafik dipakai oleh orang-orang kafir untuk apa? Melemahkan orang Islam. Saya bilang dia, kau lapis 30 biji, saya tabrak di depan kamu. Kau lapis saja. Saya Yahya Waloni ini, saya nggak pernah pakai pengawal. Saya orang Islam, ya. Tak pernah saya cari musuh. Tapi kalau ada musuh, haram untuk lari.
Memang saya lari Pak Haji, tapi lari maju. Saya lari memang, tapi lari maju, bukan lari mundur. Lari maju, lari serang. Begitu. Mau bagaimanapun keadaan kami, jangankan di sini, di Poso kami pernah diancam suami istri. Istri saya dalam kondisi hamil 8 bulan. Diancam, lewat Poso, kami belah kamu sekeluarga. Kami lewat, sopir saya Agus dari Bandung, pulang teratur. Langkah, Gus, jenggotmu panjang sekali. Kenapa kau takut? Agus ini mengatakan dia pernah perang di Afghanistan. Begitu diancam di handphone, kamu lewat sini kamu habis, Agus langsung pamit dengan terhormat. Saya bukan takut Pak Yahya, tapi kita nggak ada senjata. Woi, senjata kita di depan Al-Quran. Dia pulang, saya kasih uang tiket pesawat, saya dengan istri lewat sampai Poso. Tahun berapa itu saya dapat kabar dia meninggal dunia. Saya belum meninggal sampai hari ini. Kalau Allah belum kehendaki, antum akan dilindungi oleh Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, habis, pulang, kembali ke rahmatullah, tinggal perintahkan, la baik ya Allah, Israel, datangi Yahya Waloni, datangi Gusri, ambil dia, sudah waktunya pulang. Pasti berangkat. Sedetik pun, semenit pun nggak bisa kita tambah dan kurangi. Allahumma habib ilainal iman wa zanni fi qulubina wa kari ilainal kufra wal fusyuq wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisolihin ghaira uzzaya wala maftunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma aftah akfala qulubina bijikrika wa atmim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.